Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semuanya dapat berkumpul pada tempat yang berbahagia dan kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, para pengikutnya, dan pengikut-pengikutnya, serta kita sebagai umatnya, berharap mendapatkan syafaatul udma fi yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudara, kali ini marilah kita bahas tentang Palestina. Palestina adalah satu negara di mana sampai hari ini betul-betul sedang diserang, sedang dihancurkan oleh musuh-musuh Allah, yaitu orang-orang Israel, laknatullah. Dan kita sebagai umat Islam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, harus ada kepedulian. Minimal kita dari sini mendoakan semaksimal mungkin untuk kemaslahatan umat Palestina, untuk kebaikan orang-orang Palestina, untuk keselamatan rakyat Palestina. Kenapa? Karena itulah yang harus kita lakukan kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah panjang yang menjadikannya selalu bersemayam di hati setiap orang beriman. Ada 8 alasan kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Yang pertama, Palestina adalah tempat yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang hal itu di dalam ayat Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya
sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, adapun yang kedua, Palestina, tanah yang disucikan dari syirik dan dosa. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasatal lati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Musa berkata, "Hai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang karena takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Al-Maidah ayat 21. Saudara-saudara, adapun yang ketiga adalah tempat hijrahnya para nabi. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa Masjid Al-Aqsa adalah tempat hijrah para nabi dan rasul. Firman Allah, "Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 71. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat lain, "Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardi allati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin." Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah memberkatinya. Dan adalah kami Maha mengetahui segala sesuatu. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 81. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun alasan yang keempat, kenapa kita harus mencintai dan membela Palestina, adalah Allah janjikan kemenangan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa suatu saat nanti Masjidil Aqsa akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marratin wal yutabbiru ma 'allau tatbira." Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu, dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7. Saudara-saudara, adapun yang kelima, kiblat pertama kaum muslimin, itu yang menjadi alasan. Diriwayatkan dari Barra bin Azib, ia berkata, "Shallaina ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitil Maqdisi sittata asyara syahran aw sab'ata asyara syahran summa surifna nahwal Ka'bati." Kami sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis selama 16 atau 17 bulan. Kemudian kami dipindahkan menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap ke arah Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
Adapun yang keenam, Palestina merupakan tempat singgah ketika Isra Mi'raj. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku didatangi kendaraan burak, hewan yang putih tinggi, lebih tinggi dari keledai dan di bawah bighal. Laju kecepatan langkah kakinya secepat kedipan mata. Kemudian aku menaikinya hingga sampai Baitul Maqdis." Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, yang ketujuh, tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan dari kubur. Diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha bahwasannya ia pernah berkata, "Ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis." Qala ardul mahsyari wal mansyar. "Ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis." Beliau bersabda, tempat berkumpul manusia setelah dibangkitkan dari kubur dan tempat penyebaran. Hadis riwayat Ibnu Majah. Adapun alasan yang terakhir, yaitu yang kedelapan, kenapa kita harus ada keharusan mencintai dan membela Palestina. Salat di Masjidil Aqsa dapat menghapus dosa. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma faragha Sulaiman ibn Dawud min bina'i Baitil Maqdis sa'alallaha salasan hukman yusadipu hukmahu wa mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'dihi wa alla ya'tiya hadzal masjida ahadun la yuridu illa salata fihi illa kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amma snatani faqad u'tiyahuma wa arju ayyakuna qad u'tiya salisah." Tatkala Nabi Sulaiman alaihi salam selesai membangun Baitul Maqdis, beliau meminta 3 perkara kepada Allah, yaitu hukum yang sesuai dengan hukumnya, kerajaan yang tidak disamai oleh orang setelahnya, dan tidak satupun yang mendatangi masjid ini tujuannya hanya sholat kecuali akan diampuni dosa-dosanya, sehingga kondisinya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun 2 perkara yang pertama beliau sudah diberikan, aku berharap perkara yang ketiga juga diberikan. Hadis riwayat Nasa'i dan Ibnu Majah. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah 8 alasan mengapa kita harus mencintai dan membela Palestina. Sebagai bukti cinta kita, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemenangan dan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wal afu minkum akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.